malam-malam masih mikirin, orang istirahat ini masih mikir ini, mikir itu, konsep ini, konsep itu. Bahkan ada yang meraihnya dengan cara yang keliru, ya. Ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, menzolimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai dan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama itu cuma dua secara singkat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada yang baik-baik. Ayo sholat yuk, dan yuk jalin silaturahim yuk, dan kemudian yuk baca Al-Quran, ayo berzakat, ayo berpuasa, ayo saling menjalankan lini kebaikan, menyayangi antar sesama. Itu amar ma'ruf. Ya, dan contohkan dipraktekkan. Karena kalau cuma ngajak, ya, ngajak kepada sifat saja itu khair namanya. Yad'una ilal khair, ajak pada yang baik-baik. Tapi kalau Anda langsung mencontohkan, mempraktekkan, itu ma'ruf namanya. Kemudian yang kedua namanya nahi mungkar, ya, mencegah kepada hal-hal yang buruk yang berpotensi melahirkan feedback yang jelek dalam kehidupan, yang bisa berpotensi buruk, bahkan jangankan konteks akhirat, di dunia pun bisa berdampak, ya. Karena itu nanti dalam konteks dakwah ini ada yang mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, ada yang mengingatkan untuk meninggalkan keburukan. Jauhi korupsi, jangan merampok, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk, dan jangan menipu, jangan berbuat riba. Dua-duanya punya kedudukan yang serupa. Dan saya ingatkan teman-teman sekalian, hal semacam ini ketika sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti, tidak ada pembayaran dengan menggunakan materi lagi. Karena semua aspek dunia itu ditinggalkan saat kita sudah mulai meninggalkan dunia. Karena itu menjadi fitrah kalimatnya, tertata ketika seorang wafat dikatakan telah meninggal dunia. Ya, bukan hanya rohnya meninggalkan dunia dan datang ke alam barzakh sebagai tempat persinggahan untuk menuju akhirat nanti, ya, tapi juga meninggalkan semua aspek yang terkait dengan dunia. Hukum-hukum dunia sudah tidak berlaku lagi. Ya, maka segala yang digunakan dalam konteks kehidupan dunia, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tidak dibawa. Ya, Anda menggunakan handphone sebagus apapun ketika wafat, nggak akan pernah bisa digunakan berkomunikasi di alam kubur. Bahkan dikuburkan pun tidak dilakukan lazimnya. Ya, uang yang Anda kumpulkan, jabatan yang Anda titik, kemewahan segala rupa. Jadi kalau ada orang yang orientasinya dunia semata, nggak pernah ingat dengan akhirat, walaupun dia tahu akan wafat, tapi nggak menyiapkan bekal itu, maka kerugiannya berganda. Karena semua apa yang telah ia dapatkan dengan lelah itu, ya capek kan, itu capek itu. Ya, malam-malam masih mikirin, orang istirahat ini masih mikir ini, mikir itu, konsep ini, konsep itu. Bahkan ada yang meraihnya dengan cara yang keliru, ya. Ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, menzolimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai dan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gak akan berlaku lagi. Karena itu perangkat dunia tidak berlaku, hukum dunia pun tidak berlaku. Ya, Anda pun yang ada dalam ranah hukum misalnya, ya, baik itu misalnya di kemasyarakatan, ya, semacam polisi dan sebagainya, di militer seperti tentara, di kehakiman, kejaksaan dan sebagainya, semua akan selesai dan pengadilan Allah yang berlaku. Nah, dalam konteks pengadilan Allah ini di akhirat berbeda dengan hukum dunia. Kalau di dunia utang disuruh oleh hakim bayar utangnya menggunakan, ya, bentuk yang sama, utang uang bayar uang, atau aset kemudian disita misalnya, dikalkulasikan sejumlah itu. Di akhirat tidak, nggak ada uang lagi, nggak ada aset dunia lagi. Yang ada adalah kumpulan antara amal soleh, nilai satu kebaikan yang punya bekal akhirat. Nah, jadi perbuatan baik yang punya bekal akhirat itu disebut hasanah namanya. Hasanah. Ya, jadi kalau Anda mengerjakan perbuatan baik, seperti contoh, ya, saya berikan gambaran. Misal, nggak usah kita berbagi dengan orang lain dulu. Untuk pribadi kita saja dulu. Ya, saya misalnya mau minum, ini sudah ada minuman, bisa. Ya, kemudian saya akan minum. Minum itu kan rutinitas, disebut amal, ya, kegiatan biasa. Tapi ketika Anda menggunakan, ya, gelas ini, minuman ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah, dan Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, setiap perbuatan baik yang tidak disertai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya meniatkan segala hal karena Allah, maka terputus nilai pahalanya. Pengertian terbaliknya, ketika Anda minum, Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu Anda minum, maka kegiatan minum ini bukan sekedar menjadikan rutinitas minum, tapi sekaligus tercatat bernilai pahala, ya, yang akan dibawa saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan bekal ini yang nanti akan ditimbang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah Allah menempatkan kita di surga terbaiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tadi disebut hasanah namanya. Sekali dikerjakan perbuatan itu punya poin
poinnya nilainya 10. Itu di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah. Minum punya nilai hasanah. Lakukan karena Allah bismillah. Makan lakukan karena Allah bismillah. Kan? Baik, ketika itu dikerjakan dicatat poinnya 10. Nah, bukan cuma catatan 1, 2, 3, bukan. Itu tinggi nilainya. Ya, kalau kita lihat ukuran standar saja, ya kalau kita analogikan dengan hadis-hadis lain tentang keutamaan datang ke masjid misalnya, dapat 25, walaupun belum mengerjakan apapun, baru datang dengan niat ibadah dituliskan 25. Di hadis Muslim itu, jarak 1 ke 2-nya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Ini jadi setiap kita mengerjakan perbuatan, tinggi nilainya. Kalau 10 jarak 1 ke 2, 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Demikian seterusnya. Ya. Dan nilai itu bukan sekedar dituliskan 10 poin, tidak, tapi nanti Allah berikan keberkahan di balik minuman itu. Jadi ketika Anda minum bismillahirrahmanirrahim, Anda minum misalnya, dituliskan pahala dan di air itu diberikan keberkahan. Ya, berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaat kebaikannya. Dengan minum itu ada energi untuk sholat enak, baca Quran enak, ya. Terus menolak perbuatan dorongan-dorongan maksiat, itu yang disebut keberkahan. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah. Karena ingat, saat diciptakan, manusia itu punya keunggulan. Di antara keunggulannya, Allah langsung menyebut mulia seluruh keadaan dirinya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Kan kami pakai lam dan qad. Lam ditaukid, qad litahqiq. Dan kami, saya tegaskan kata Allah, saya kuatkan, kami telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Jadi komponen semua tubuh kita ini mulia. Bahkan physically, ya, secara fisikal Allah ciptakan juga sangat sempurna. Oh ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah 95 ayat keempat itu, ya. Dan kami telah pastikan, kami ciptakan fisiknya mulia, sifatnya diberikan kemuliaan, organ tubuhnya diarahkan hanya untuk mengerjakan yang mulia saja. Jadi karena mata ini mulia, maka mata ini tidak boleh merendahkan kemuliaannya dengan menatap hal-hal yang kotor. Makanya dilarang. Misalnya pornografi, porno aksi, gambar yang jorok, yang kotor dilarang dilihat. Kenapa? Karena bisa merendahkan kemuliaan mata. Sedangkan mata dicipta oleh Allah mulia.